Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Amma Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Izinkan kami untuk menyampaikan kajian atau kultum menjelang berbuka puasa yang pada kesempatan kali ini kami mengambil tema 5 keistimewaan di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa umat Islam mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan Ramadan sebagaimana beliau tegaskan, yang artinya di bulan Ramadan, umatku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Kelima keistimewaan tersebut adalah: pertama, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari minyak misik. Secara jujur kita mengakui bahwa bau mulut orang berpuasa itu tidak sedap. Hal lain ini terjadi karena produksi air dalam mulut dan juga saluran pencernaan berkurang sehingga menjadi lebih kering. Akibatnya timbullah halitosis atau bau mulut yang khas yang tak jauh berbeda dengan ketika kita baru bangun tidur. Kedua, orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Keistimewaan kedua ini menjadi keuntungan besar bagi orang-orang yang berpuasa. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang tak kenal maksiat kepada Allah, sehingga doa-doanya mudah dikabulkan. Para malaikat itu dari imsak hingga berbuka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita. Ketiga, di bulan ini para setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan yang lainnya. Kita semua tentu merasakan di bulan puasa kita menjadi seperti malas dan berbuat apa saja kecuali ibadah. Nah, semangat kita untuk beribadah ini meningkat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Hal ini terjadi karena setan-setan dibelenggu hingga selesainya bulan Ramadan. Ini semua merupakan kemurahan Allah SWT dalam rangka memberi kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Keempat, setiap hari di bulan Ramadan Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hamba-hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dan jerih payahnya hingga sampai kepadamu, wahai surga. Keistimewaan keempat ini di mana Allah menghiasi surga dengan indahnya dan menyambut para hambanya yang berpuasa karena menunjukkan nilai ibadah puasanya memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Kepada surga Allah berfirman, para hambaku yang berpuasa hampir menemukan hasil dari jerih payahnya hingga sampai kepadamu. Kalimat ini mengandung arti bahwa tak ada balasan bagi orang-orang yang berpuasa kecuali surga. Karena ibadah puasa memang untuk Allah, sehingga Allah sendirilah yang akan membalasnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa, dan sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasan baginya. Yang kelima, dan ini di akhir malam bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah ditanya apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan, hanya saja bagi orang yang beramal maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya.
Dalam keistimewaan kelima ini, Allah mengampuni orang-orang yang berpuasa pada setiap akhir malam. Dan itu bukan merupakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu hal dan ampunan Allah pada setiap akhir malam di bulan Ramadan, merupakan hal yang berbeda. Artinya, orang-orang yang berpuasa berhak mendapatkan ampunan sebagaimana imbalan ibadahnya kepada Allah. Sedangkan Lailatul Qadar diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan pilihan Allah sendiri. Maka tentu beruntunglah mereka yang selain mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi juga mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar yang nilainya lebih tinggi dari kebaikan 1000 bulan. Nah, jika keistimewaan kelima ini dihubungkan dengan keistimewaan yang kedua yang saya sebutkan di atas tadi, yakni malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa, maka menjadi sesuai dan jelas bahwa orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya, sebagaimana juga disabdakan Rasulullah dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang artinya, barang siapa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharap ganjaran kepadanya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Kita bersyukur bahwa kita semua menjadi umat beliau. Untuk itu semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kelima keistimewaan di atas dapat kita raih seluruhnya. Amin ya robbal alamin. Demikian kultum ini dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa dan amal-amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.